Terima kasih. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semua. Kita kembali lagi berjumpa di sesi pagi hari ini untuk melaksanakan peer teaching di hari kedua. Semoga teman-teman semua masih dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat untuk menjalani rutinitas kita. Ya, hari ini kita akan menampilkan 3 orang pada sesi pagi, yaitu Ibu Rosi, Pak Bagus, dan Ibu Triwulandari. Baik, untuk mekanisme pagi ini, selain ada pengamat utama, ada pengamat pendamping. Nanti akan langsung saya sebutkan namanya ya, teman-teman. Jadi kita semua harus mengamati sama-sama. Jadi saya tidak menyebutkan siapa yang akan menjadi pengamat pendamping nanti. Saya langsung sebutkan supaya benar-benar teman-teman semua mengamati. Kalau sudah ditahu siapa pengamatnya dari sekarang, nanti teman-teman tidak mau lagi mengamati dengan baik. Seperti itu. Ya, jadi untuk Ibu Rosi, pengamatnya itu Ibu Dian Puspita. Bagaimana Ibu Dian Puspita? Sudah disiapkan lembar pengamatannya? Bu Dian Puspita. Ibu Rosi ini yang paling banyak komentarnya ke Ibu Dian Puspita kemarin-kemarin ya. Jadi Ibu Dian Puspita harus membalas ya. Dan banyak komentar juga. Ya, Ibu Dian Puspita ya. Menilailah objektifnya. Ya, seperti itu. Baik, silakan siapkan lembar pengamatannya. Dan Ibu Rosi bagaimana Bu? Sudah siap? Insya Allah siap Ibu. Ya, sebelumnya dibacakan dulu masalah yang terpilihnya dan solusinya. Selain itu model yang digunakan, pendekatan apa, dan metode apa yang digunakan. Baik, pada Ibu Rosi, disilakan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menampilkan peer teaching ya, yang berkaitan dengan akar masalah, yaitu kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi siswa itu masih rendah. Kemudian untuk solusinya yaitu menggunakan model pembelajaran problem based learning seperti itu. Dan nanti pendekatannya menggunakan pendekatan saintifik. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Langsung saja kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Sepertinya masih kurang semangat ini ya. Nanti kalau misalkan Ibu bilang semangat pagi, jawabnya pagi seperti itu ya yang biasa kita lakukan ya. Baik, semangat pagi. Pagi. Nah, seperti ini dong. Ini kan enak kelihatannya ya. Jadi, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Iya, semangat ya. Baiklah, jadi sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum kegiatan kita dimulai, agar nantinya apa yang Ibu sampaikan, apa yang Ibu berikan itu dapat dipahami dengan baik. Baik, saya mau ketua kelasnya, tolong Nokta ya, pimpin teman-temannya untuk berdoa, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar hari ini, maksudnya kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih ya untuk Nokta yang sudah memimpin teman-temannya. Nah, sekarang Ibu akan melakukan presensi dulu. Kira-kira hari ini yang nggak masuk siapa ya? Nggak ada Ibu, hadir semua. Oh, hadir semua. Itu Gerza. Oh iya, Gerza. Dari mana, Nak? Habis dari mana tadi, Nak Gerza? Dari toilet, Bu. Oh iya, dari toilet, nggak apa-apa. Adriana sudah, ya nggak apa-apa. Adriana sudah masuk. Kemarin sakit apa, Nak? Sakit kepala, Ibu. Oh iya, sakit kepala. Mudah-mudahan untuk Adriana dan teman-teman lainnya semoga diberikan kesehatan ya, agar nantinya dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sangat baik. Baiklah, semua sudah siap kan mengikuti kegiatan pembelajaran kita? Siap, Ibu. Oke, ini yang Ibu mau nih, semangatnya luar biasa ya. Baik, Ibu akan mulai. Ibu share screen dulu ya, Nak ya. Oke, sudah Nak? Belum, Ibu. Ya, sudah kelihatan Ibu. Ya, oke. Jadi sebelum kita mulai kegiatan hari ini,
Coba perhatikan gambar ini, Nak. Coba perhatikan dulu. Nah, kira-kira menurut kalian ini gambar apa, ayo? Orang demo, Ibu. Oke, bagus Mahasiswa sekali. itu, Oni, mahasiswa itu, Ibu. satu-satu, Nak ya, satu-satu, Ibu. Oni tadi Oni mau bilang, yuk coba. Oni. Iya, Ibu, ini orang lagi demo, Ibu. Oh iya, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Oni. Ya, bagus sekali. Tadi Taufik mau bilang nih, Taufik. Itu Kasih tahu mahasiswa, Ibu, mahasiswa. Nah, mahasiswa di jalan Iya, mahasiswa di jalan tulisan, ngapain ya. itu? Orasi, Ibu. Mungkin Orasi, itu. bagus sekali. Ya, tepuk tangan juga untuk Taufik. Satu lagi tadi Ibu dengar suara Tri Wulandari. Coba, iya, coba Tri. Itu gambar apa, Nak? Sepertinya sedang protes ya Bu mengenai yang tolak kenaikan harga BBM. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi memang yang yang kalian sampaikan bahwasanya itu merupakan salah satu bentuk konflik ya, Nak ya. Demonstrasi untuk menolak kenaikan harga BBM. Sekarang Ibu tanya nih, boleh nggak kalian ikut-ikutan demo seperti ini? Ibu Boleh, tanya. Ibu. Seru, Bu. Boleh Bu, Bu. seru, Bu. Lempar-lempar. Nggak boleh. Nggak Lari-larian. boleh, ya. Lari-larian nggak boleh, bahaya itu. Nah, kalian kan masih di bawah umur, jadi demo-demo itu nggak boleh. Tugas kalian adalah belajar ya. Nah, kalau Kan hanya Ya, Bu, menonton, Topik Ibu. ini udah dewasa, Bu. Topik udah besar itu. udah dewasa belum? Topik masih kecil dia ya, kelihatan itu masih kecil, mukanya aja yang seperti itu ya. Ya, jadi memang kalau demo itu nggak boleh, Nak ya. Apalagi kalian masih di usia yang masih di bawah umur lah ya, Mbak ya, seperti itu ya. Oke. Nah, sebelum kita bahas ke lebih lanjut, nah apa sih yang mau kita lakukan hari ini? Jadi yang mau kita lakukan hari ini, kita akan bahas mengenai pengertian konflik ya. Kemudian mengenai faktor-faktor penyebab konflik juga. Apa tujuannya? Jadi nanti ketika kalian misalnya mengamati apa yang Ibu sampaikan nanti, kalian bisa menjelaskan pengertian konflik sosial dan juga bisa menganalisis faktor-faktor penyebab konflik sosial serta mengaitkan hubungan antara faktor-faktor sosial dengan faktor penyebab konflik sosial dengan dampaknya yang ada di kehidupan sehari-hari ya. Nanti juga Ibu akan melakukan penilaian nih, penilaian sikap, penilaian pengetahuan kalian maupun penilaian keterampilan seperti itu ya, Nak ya. Oke. Nah, sekarang ada yang tahu apa itu konflik? Coba siapa yang berani? Saya, Ibu. Oke, Saya, Oni. Bu, Ya, saya. tunggu ya, Topik ya Oni dulu. Silakan Oni. Konflik itu orang yang bertengkar-bertengkar, Ibu. Iya, bagus sekali orang yang bertengkar-tengkar. Benar. Coba kita beri tepuk tangan dulu dong untuk Saya, Oni. Bu, saya, Bu, Ya, saya. si Topik boleh Topik. Itu Bu yang tidak Apa? sependapat, Bu. Saling Iya. ya tidak sependapat, jadinya itu mereka bertengkar tadi. Iya. Seperti Bu Oni ya. Bagus sekali Topik. Tepuk tangan ya. Nokta mau ini tunjuk-tunjuk ini ya. Silakan Ya, Bu, Nokta saya, ya. Bu. Iya, Itu, silakan. Bu. Apa? Seperti apa Rizky Bilar dan Lesti, Bu. Itu konflik, Bu. Iya, benar sekali. Itu KDRT, ya. itu Iya, KDRT. itu juga termasuk Gosip salah itu, satu Nokta. contoh konflik, nah ya, konflik perbedaan individu ya, artinya seperti itu. Itu juga termasuk konflik. Bagus ini Nokta nih melihat kondisi-kondisi yang lagi viral ya, kayaknya dia nonton TV terus Sering tiap hari nonton nonton TV sama berita. ibunya itu, Iya Bu. benar. Korban Ya. gosip dia, Bu. Korban Iya, Bu. Gosip memang. Nonton belajar Ibu. Nonton insert, Bu, sama Mia sama Mama. Nih orang-orang yang suka gosip seperti ini nih ya. Oke. Jadi ini ya, tadi kita udah bahas tadi yang tadi kata Oni, benar sekali kata Taufik juga seperti itu. Tadi juga Nokta udah memberikan contohnya salah satu bentuk konflik. Jadi konflik itu adalah suatu proses sosial yang terjadi antara dua orang atau kelompok orang yang berupaya saling menyingkirkan satu sama lain dengan membuat orang lain atau kelompok itu tidak berdaya. Seperti itu ya. Dengan contohnya tadi sudah disebutkan sama Nokta. Salah satunya konflik antara Rizky Bilar dengan Lesti. Yang KDRT itu juga termasuk dalam salah satu contoh konflik. Nah, faktor-faktor penyebab konflik Ibu mau coba Dian Puspita. Coba Nak, apa saja Nak faktor penyebab konflik? Itu Ibu ada perbedaan individu, Iya. perbedaan kebudayaan, perbedaan Mm-mm. sama perubahan sosial yang terlalu cepat Ibu. Iya, benar sekali. Ada berapa jadinya faktornya? Kan, Ibu. Ada 4 Iya, itu, Bu. ada 4 ya, ada 4.
faktor-faktor penyebab terjadinya konflik ya. Kemudian ada pesawat nih Nak. Pesawat ini akan membawa kita untuk melihat video. Oke, sekarang kita nonton video dulu berarti ya. Oke, kita cek dulu videonya. Aduh, belum ya. Terdengar suaranya, Nak? Terdengar, Ibu. Oke. Dilihat benar-benar ya. Kerusuhan yang Nanti berbau Ibu tanya. sara terjadi lagi di Indonesia. Satu gereja di Desa Sukamakmur, Gunung Muria, Aceh Singkil dilaporkan dibakar massa pada 13 Oktober 2015. Isu sara di Indonesia memang sangat sensitif. Terbukti dengan seringnya terjadi konflik berlatar belakang agama selama 4 tahun terakhir. Berikut rangkuman Tempo Channel mengenai konflik yang berbau sara di Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun. Konflik Gereja Yasmin. Konstitusi Anda di sini ini mau ngapain? Katanya mau bubarin orang beribadah. Akibat permasalahan izin mendirikan bangunan, Gereja Kristen Indonesia atau GKI Yasmin diblokir dan dilarang beribadah oleh kepolisian setempat pada 2011. Belum selesai sampai di situ, pada tahun 2012 lalu, ratusan orang berdemo menuntut jemaat GKI Yasmin untuk tidak melakukan peribadatan di lokasi bangunan Gereja Yasmin. Permasalahan izin mendirikan gereja menjadi penyebab warga Curug Mekar Bogor menolak keberadaan Gereja Yasmin. Kisru ini baru berakhir setelah jemaat GKI Yasmin membubarkan diri dan tidak melakukan peribadatan. Penyerangan Ahmadiyah Cikesik. Kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah kembali terjadi lagi di Cikesik, Banten pada 6 Februari 2011. Penyerangan ini bermula ketika jemaah Ahmadiyah tengah berkumpul di rumah pimpinan Ahmadiyah Cikesik. Melihat berkumpulnya jemaah Ahmadiyah, kemudian warga meminta mereka membubarkan diri, namun jemaah Ahmadiyah menolak. Oke, baik. Dari video tadi. Nah, coba kalian berikan tanggapan kalian. Coba. Saya, Ibu, saya. Oke, Ibu, Taufik. saya, Ibu. Bagus. Tunggu sebentar ya. Taufik dulu, Nak. Oke, Dapat Taufik, nilai apa silakan. tidak, Ibu? Ini Oh, dapat kalau- dong, Oh, tentu. iya, siap, Ibu. Jadi kalau misalkan Itu yang tadi memberikan tawuran, Ibu, komentar, tawuran. tawuran, Antar warga. oke. Tawuran antar warga ya. Ya. Bagus sekali Taufik, beri tepuk tangan untuk Taufik. Selanjutnya tadi Ibu lihat Nofta. Ya, silakan Nofta. Iya Bu, saya ingin bertanya ini Bu. Itu tadi katanya konflik sara itu apa Bu? Sara Azhari. Iya, bagus sekali. Sara itu suku bangsa, agama, dan ras ya, Nak ya. Nah, jadi itu tadi berkaitan dengan agama. Kalau misalkan kita lihat ya. Sara Ya, Azhari siapa, itu. Nokta? Itu lain lagi, Sara Azhari itu artis, Nak Artis ya. zaman kapan itu? Artis udah zaman jebot, Nak ya. Oke, selanjutnya ada lagi yang lain. Coba Ibu mau lihat Dian Kartika, coba Dian Kartika. Ada Mana? konflik Iya. konflik Konflik. agama Bu yang terjadi. Iya, konflik agama yang terjadi, bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu dong untuk kalian semua. Ya, udah bagus sekali. Nanti yang aktif ini akan Ibu kasih poin plus ya. Oke. Bu, bagus Bu, ditanya Bu, diam Mana saja bagus terus ya? dari tadi. Oh iya, bagus. Jangan ngelamun dong, bagus. Coba mana bagus? Jangan lesu-lesu Saya ya. Bu, saya Bu. Iya, coba bagus, silakan. Coba lihat. Tadi orang-orangnya nggak punya sikap toleran tadi Bu. Iya, bagus sekali, nggak punya, bagus seperti namanya ya, nggak punya sikap toleransi sehingga terjadilah konflik tadi ya, seperti itu. Bagus sekali. Jadi memang video tadi salah satu contoh mengenai konflik yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan agama, seperti itu ya. Oke, sekarang nah setelah mengamati video, sekarang waktunya kita berdiskusi. Oke, sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Didengar baik-baik ya. Kelompok 1, Nofta dan Dian Puspita. Kelompok 2, Taufik dan Dian Kartika. Ya, kelompok 3. Ya, senang itu topik memang. Ya, kelompok 3, Bagus, Adriana dan Gerza. Kelompok 4, Oni sama Tri Wulandari. Nah, sekarang silakan kalian ke kelompoknya masing-masing. Ini LKPD-nya Ibu bagikan ya, LKPD-nya sudah dibagikan. Kemudian dikerjakan. LKPD-nya itu boleh dicari di di buku teks yang sudah ada yang kalian pinjam di perpus, bisa juga lewat bahan ajar yang sudah Ibu bagikan, atau bisa juga lewat internet. Ya.
Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan LKPD, Nak? Nggak ada? Sudah paham semua ya? Nanti kalau tidak paham tanya lagi ke Ibu. Iya, boleh. Silakan dikerjakan ya, anak-anak. Tri, Topik, bagus ya, semua dikerjakan. Nanti Ibu akan cek nih. Ibu akan melihat ya kegiatan diskusi kalian. Ibu akan keliling ke kelompok-kelompok ya. Ibu kasih waktu 5 menit ya, Nak ya, cukup ya. Setelah ini akan berdiskusi langsung. Berdiskusi. Presentasi maksudnya. Kenapa, Nak? Kurang lama waktunya, Ibu. Kurang lama. Oke, nanti kita lama-lamain aja ya. Nanti kalau misalkan kelamaan, waktu kita habis ya. Nggak ada waktu untuk presentasi. Oke, kita tunggu ya. Ibu mau tanya. Iya, boleh Gerza. Silakan tanya. Ini wacana yang ada di gambar ini yang dianalisis ya? Iya, iya Gerza, benar sekali. Jadi ini kan ada gambar. Nah, di sampingnya ada wacana kan? Nah, di wacana itu kalian lihat, oh misalnya kelompok 1 ini gambar apa ya? Faktor penyebabnya apa ya? Kemudian identifikasi konfliknya, jenis konflik apa? Seperti itu. Bisa dilihat di wacana tadi. Seperti itu ya, Nak ya. Yang lain mungkin kelompok bagus, Adriana, Gerza, oh ya tadi ya. Taufik dan Dian Kartika ada kendala? Coba Ya, Ibu Bu, lihat baru dulu. mengajarkan, Ibu. Oh iya, bagus ya. Udah mulai ada progres ya. Ibu nilai dulu, oke. Kelompok 1, Nokta dan Dian, gimana? Ini lagi bikin, Bu, lagi ditulis, Bu. Oh iya, bagus. Ibu lihat dulu. Oke. Oni sama Tri bagaimana? Lagi cari, Bu. Oh iya, lagi cari, bagus ya. Ibu lihat dulu. Oke, udah mulai bagus. Iya. Oke. Ini tadi ada yang mau bertanya, siapa ya? Nggak ada? Izin ke toilet, Ibu. Oh iya, silakan Adriana, boleh ya. Jangan lama-lama, Nak ya. Siap, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Sudah selesai? Sudah, Ibu. Kelompok 2, Ibu. Wah, hebat sekali. Kelompok 2 udah selesai ya. Iya, bentar kita tunggu teman-teman yang lain ya. Siapa? Kelompok 1 sudah juga. Iya, bagus sekali kelompok 1. Berarti nanti kita mulai dari kelompok 2 ya untuk presentasi. Setelah itu kelompok 1. Dapat hadiah apa, Ibu? Oh, hadiahnya nanti di pertama. akhir. Tenang ya, poinnya tetap ada dong ya. Kemudian kelompok 3 dan 4 bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, bagus. Kalau sudah selesai, kita langsung mulai presentasi ya, Nak ya. Oke, Siap, Ibu, kita siap. mulai dari kelompok 2. Kelompoknya Taufik dan Dian Kartika. Silakan nanti. Perlu maju ke depan apa tidak? Oh ya, Ibu? jelas dong. Oh, Maju ke ya. depan biar teman-teman Ayo, bisa Dian. lihat. Maju ke Ya. depan, Dian. Dian Kartika. Ya. Nanti teman-teman yang lain berikan tanggapan ya. Saya Ya, akan silakan. menjawab ini, Ibu. Ya, hasil diskusi saya dengan Dian ini kelompok 2 ya, Ibu. Iya, Nak, Nah, benar. Itu gambar itu ada apa di Papua ya, Ibu, itu ada OPM sepertinya itu ya. Iya. Gerakan, Papua Merdeka. Nah, dari kasus tersebut ya kami ya kelompok 2 akan menjawab, Ibu. Nah, ini termasuk konflik rasial, Ibu. Iya, benar ya. Penyebab latar belakang kebudayaan, terus Iya. kasus rasialisme itu muncul saat seorang guru EBP menyebut salah satu siswa asal Papua dengan manggil si hitam. Nah, di SMAN 1 Papusari memiliki sejumlah siswa asal Papua dari program afirmasi pendidikan menengah. Guru EBP juga memanggil salah satu siswa asal Papua dengan sebutan si hitam. Ini saat berada di dalam kelas. Jadi penyebabnya ini siswa yang bersangkutan tidak mengerjakan tugas, sehingga guru tersebut diduga kesal dan terlontar kata-kata mengarah rasisme tadi, Bu. Ya. Iya. Yang ketiga ini siswa akan merasa malu untuk datang ke sekolah, takut
dibully teman-temannya karena guru tadi manggil dia si hitam, Ibu. Benar. Padahal kan yang hitam tidak hanya orang Papua saja. Iya. Saya juga hitam, Ibu, padahal orang Jawa, Ibu. Iya, makanya nggak boleh ya seperti itu ya. Mungkin itu, Bu, dari kelompok kami. Ya, atas jawabannya. Bagus sekali ya. Untuk kelompok Taufik tepuk tangan dulu dong. Dian Kartika mungkin ada tambahan atau cukup? Cukup Ibu, sudah keren. Bagus ya. Sekarang Ibu mau lihat ada kelompok lain yang menanggapi, silakan. Kelompoknya siapa? Iya, boleh. Oni, silakan Oni. Itu saya mau nanya, itu kenapa sih suka hina-hina orang hitam? Itu nanti bisa memicu konflik loh. Iya benar. Coba Taufik kasih tanggapan pertanyaan si Oni. Kita satu kelas aja suka bercanda loh. Iya. Itu tergantung itunya juga, situasinya juga. Ada yang teman kita sensitif, ada yang tidak. Tapi kalau sudah menyangkut ras, ya itu kadang malah bisa menimbulkan konflik ya, Oni. Nah, kadang kan kamu manggil saya ganteng, nah padahal saya. Iya benar sekali. Sama saja menghina. Ganteng. Iya seperti itu ya, benar sekali kata Taufik ya. Jadi memang kalau kita biasanya awalnya bercanda-canda memang, tapi kita lihat lagi kondisi perasaan orang lain, apakah dia lagi sensitif. Kadang ketika kita bercanda, ujungnya dia nggak terima, terjadilah konflik seperti itu. Jadi melihat lagi kondisinya ya nak ya. Nah, boleh bercanda, boleh, tetapi harus dilihat lagi kondisi temannya seperti apa. Seperti itu ya. Kita langsung saja ya ke kelompok 2. Terima kasih untuk Taufik, Oni. Ya, nanti akan ada tambahan nilai plus ya, dari saya Ibu, dengan ya. Kartika, Bu, bukan dengan iya. Oni. Iya, Mas Ibu Dian, Oni kan sudah memberikan tanggapan seperti itu ya. Kelompok Taufik sama Dian dan juga Oni, beri tepuk tangan dulu untuk mereka ya. Selanjutnya kelompok 1 yang sudah siap tadi ya, Nova dan Dian, silakan. Ya, Ibu. Ayo, siapa yang mau menampilkan? Nova saja, Bu, yang jawab, Bu. Ya udah saya. Nova boleh, Dian boleh, terserah. Ini Bu, setelah diskusi kami tadi Bu, ini termasuk dalam konflik pribadi Bu, antar teman Bu. Iya. Ini biasanya banyak penyebabnya Ibu, biasanya mulai dari hal-hal kecil seperti kayak topik tadi, ngecek saya sering ngatain saya ganteng, kan saya tersinggung. Kan? Iya benar. Padahal iya kan. Terus biasanya ini saling katain nama bapak, ini bapakmu, ini anaknya Udin misalnya, kayak gitu. Jadi itu biasanya sering terjadi konflik antar teman atau konflik pribadi ini Bu. Dan dampaknya itu sangat besar. Ini bahkan ini dampak terburuk sampai ada yang dianiaya. Ini hampir di setiap sekolah biasanya ada Bu. Ini karena faktor perundungan atau bullying itu Ibu. Itu saja Bu, mungkin ditambahkan oleh Dian. Iya, terima kasih untuk Nova. Mungkin Dian mau menanggapi? Silakan. Yang lebih sama. Iya. Ini kan awalnya tuh bercanda, Bu. Iya benar. Bercandanya kelewatan. Akhirnya mungkin seperti kata Taufik tadi kan suasana hatinya lagi nggak baik, akhirnya emosi, malah terus nggak bisa ngendalin emosi, akhirnya itu tadi berantem, akhirnya temannya kayak gitu Bu. Iya benar, bagus sekali ya Dian sama Nova. Beri tepuk tangan dulu untuk Dian dan Nova. Silakan kelompok lain yang ingin menanggapi, kelompoknya bagus, silakan. Bagus, Adriana sama Gerza silakan ditanggapi boleh. Kalau nggak ada, kita langsung ke kelompok 4 ya. Bagaimana? Tidak ada Bu kayaknya Bu. Oh tidak ada, berarti sudah bagus ya. Oh, iya, ada. Adriana mau menanggapi. Silakan Adriana, silakan Nak. Boleh. Ibu, bagaimana mengatasi teman-teman ini yang suka menganiaya teman? Iya, supaya silakan. jangan ada lagi teman kami itu yang meninggal seperti itu, Ibu. Iya, baik. Terima kasih untuk Adriana. Silakan untuk kelompok Dian dan juga kelompok Nova, silakan ditanggapi, dijawab pertanyaan dari Adriana. Kalau saya Bu ya, kalau misalnya ada teman yang gangguin sampai kelewatan gitu, saya lapor sama guru Bu. Iya, bagus. Sama guru atau sama guru BK juga gitu. Iya.
Mungkin Nofta bagus sekali ya jawaban Dian ya. Jadi jangan diam-diam kalau misalkan ngelihat teman yang dibully ya, langsung lapor aja, nggak usah takut kalian. Diancam tuh nggak usah takut. Nofta Iya, ada Bu. ini? Ada Langsung tanggapan lain? rekam aja Bu, langsung viralin Bu. Nokta biasanya sering bully Kan saya, kalau di Bu. sekolah nggak boleh bawa HP, nah di Boleh, sekolah. Ya. Nokta biasanya bawa HP buat Oh, Nofta yang di suka bawa sekolah. HP ya, ternyata ya. Nanti nggak boleh ya, Nak ya? Ada waktunya kita misalkan ibu bilang kalian boleh bawa HP, boleh. Tapi kalau misalkan aturan kita kan nggak boleh bawa HP ya. Oke, jadi nanti benar tadi kata Dian sama kata Nova, kalau misalkan ada lihat teman yang dibully, kita lapor. Jangan diam-diam, nggak boleh kalau diam. Kesian teman kita yang dibully ya. Oke, kita lanjut aja langsung ke kelompok 4. Kelompok Oni sama Tri, silakan. Iya, Ibu. Ya, silakan. Ya, jadi di gambar 4 ini sepertinya konflik ekonomi ya, Bu. Yang kita ketahui kalau misalkan ekonomi memang sangat sensitif untuk kita ya, apalagi orang tua kita yang bekerja seperti itu. Jadi ini sepertinya kejadiannya di Bandung. Penyebabnya yaitu warga meminta ganti rugi atas tempat tinggalnya yang dijadikan sebagai rumah deret gitu, Ibu. Lalu ada dampaknya juga. Warga mengalami kerugian baik dari segi moral maupun material, dan warga kehilangan tempat tinggal sementara. Jadi memang sangat sensitif ya Bu, kalau misalkan masalah ekonomi. Saya pun kalau misalnya dikasih uangnya sedikit, saya juga jadi sensitif. Iya benar Nak ya. Jadi kalau misalkan konflik ekonomi ini memang sensitif sekali ya. Mungkin kita lihat dulu tanggapan dari teman-teman yang lain. Ada nggak tanggapan dari teman? Saya Bu. Iya, Oni, silakan Oni. Jadi emang kalau konflik ekonomi itu rawan banget. Contohnya kayak Nofta, kalau ngutang uang saya, katanya bayar besok. Padahal besok nggak dikasih lagi besok. Itu saya bisa berkonflik sama dia kalau dia nggak bayar utang. Apalagi uang kas ya. Jangan ya, bahaya itu uang kas ya. Karena itu uang kelas, uang teman kalian, nggak boleh dimakan ya. Nggak boleh diambil. Bahaya aja, Bu. Jangan, nggak boleh, nanti perutnya besar, nggak boleh ya, nggak boleh, nggak mau Ibu seperti nanti itu perutnya ya. membengkak. Kalau pinjam boleh tidak Ibu? Kalau pinjam boleh, tapi dibalikin, jangan nggak dibalikin, itu namanya apa itu, ngutang bukan minjam. Ya? Lupa Bu, lupa. Biasanya nggak ada alasan lupa. Ya, Dipinjamin Bu, dikasih ya. Jangan seperti itu, nggak boleh ya. Kalau minjem harus dibalikin ya. Saya kan minta. Ya kecuali kalau dikasih nggak apa-apa kalau dikasih ya. Oke baik, mungkin ada tanggapan lagi dari kelompok lain atau kita cukupkan, kita langsung ke kelompok 3 ya. Langsung saja Ibu. Oke baik, kita langsung ke kelompok 3. Silakan Bagus, Adriana dan Gerza, silakan tampil. Siapa ya? Siapa Siapa? Ya saya. Iya, Gerza ya. Boleh, Gerza. Ayo. Nanti ditambahin ya sama Bagus dan Adriana. Siap, tambahin. Siap, Gerza. Kita. Nah, ini konflik ini kalau menurut saya, Bu, ini berhubungan dengan perbedaan kepentingan dari kaum adat dan PT Sawit. Iya. Ini. Mereka itu kan memiliki perbedaan kepentingan. PT Sawit sudah menganggap bahwa mereka sudah membayar ganti rugi tentang tanah tersebut, tapi kelompok adat merasa tidak menerimanya karena mereka memang tidak ingin ada apa namanya tuh, ada perusahaan yang berdiri di situ mengganggu mereka, mungkin maksud mereka ya Bu. Nah terus juga dari cara masyarakat adat itu memportal jalan untuk PT Sawit itu kan tujuannya untuk mencegah PT Sawit itu menggunakan jalan itu sebagai aktivitas mereka kan, sehingga secara tidak langsung masyarakat adat itu ingin mengusir PT Sawit itu kan. Nah, tetapi itu juga berdampak kepada mereka sehingga kehidupan sehari-hari mereka jadi terganggu. Mereka yang hanya ingin melindungi tanah mereka, tapi mereka dilaporkan sama PT Sawit itu kepada pihak berwajib. Menurut saya seperti itu, Bu. Ya bagus sekali ya Gerza ya. Mungkin ada tambahan dari Bagus dan Adriana. Iya Bu, saya mau nambahin. Iya boleh, silakan. Ini kan itu Bu, habis itu kan warga-warganya kan diperiksa sama polisi Bu. Nah, bagi warganya sendiri itu merasa tidak adil. Kenapa kok kami aja yang diperiksa? Kenapa perusahaannya juga tidak?
maka itu akan menimbulkan dendam yang pada akhirnya bisa menyulut konflik lagi, Bu. Seperti itu, Bu. Bagus sekali ya. Bagus sekali untuk kelompok 4 ya. Ada lagi yang mau menanggapi? 3, Bu. Silakan. Oh iya, kelompok 3, maaf ya, Ibu lupa. Jadi ada lagi kelompok lain yang ingin menanggapi atau kita cukupkan saja? Sudah, Ibu. Sudah ya, Sebentar baik. lagi mau istirahat, Ibu. Oh iya, Ayo, sebentar Ibu. lagi ya, kita tunggu ya, Nak ya. Baik, terima kasih. Untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 kita berikan tepuk tangan dulu dong semuanya. Ini sudah luar biasa, bagus banget ya. Jawaban-jawabannya sudah bagus. Jadi memang keempat contoh yang sudah ada tadi itu memang merupakan salah satunya faktor-faktornya ini sudah Ibu ramu. Ini merupakan faktor penyebab konflik. Yang pertama yaitu perbedaan individu, kemudian yang kedua itu karena perbedaan kebudayaan ya, yang ketiga itu karena perbedaan kepentingan, dan yang keempat itu karena perubahan sosial yang cepat, seperti itu. Oke, sekarang Ibu mau tanya siapa yang masih belum paham berkaitan dengan materi kita? Sudah semua? Alhamdulillah. Ibu sudah paham. Ini ya. Oke, sekarang Ibu kegiatan kita refleksi. Nah, oke, siapa yang mau merefleksi? Siapa ini? Kalau nggak ada yang nunjuk, Ibu yang tunjuk loh. Nggak ada ya? Oke, Ibu tunjuk ini. Bagus, silakan bagus. Kegiatan refleksinya hari ini apa? Refleksi pembelajarannya. Ya, Bu, pada hari ini tuh kita belajar konflik-konflik yang ada di masyarakat, Bu. Ada konflik itu ya karena kegiatan ekonomi, ada yang karena kepentingan, ada yang juga tadi perkara agama, dan ada yang juga mengenai etnik juga, Bu. Seperti itu, Bu, tadi, Bu. Iya, bagus sekali, bagus ya, sesuai dengan namanya bagus ya. Jadi jawabannya juga bagus. Ya, tepuk tangan dulu untuk bagus ya. Ada lagi? Ya, kalau nggak ada, nanti LKPD yang sudah kalian isi tadi, yang sudah kalian jawab, dikumpulkan ke Ibu ya, nanti akan Ibu nilai. Kemudian setelah ini kalian kerjakan soal di buku paket halaman 120. Ya, dikerjakan. Iya, dikerjakan, nanti dikumpulkan juga. Kerjakan di buku tugas, Ibu. Iya, kerjakan di buku kumpulnya. Kumpulnya setelah ini ya, setelah habis jam Ibu ya. Masih ada waktu 10 menit kan, cukup kan? Nggak lama ya, 10 menit. Nanti setelah selesai dikumpulkan bersama dengan LKPD-nya ya, seperti itu. Kemudian, ya nanti kalian harus baca-baca lagi materi-materi selanjutnya ya mengenai dampak-dampak konflik, dibaca bukunya, jangan dijadiin bantal tidur ya, dibaca itu. Oke, mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya, karena waktunya juga sudah habis ya, bentar lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih teman-teman. Patut kita berikan aplaus dulu untuk penampilan Ibu Rosi pagi hari ini. Ya, bagaimana tadi siapa yang mengamati? Oh, Ibu Dian Puspita ya pengamatannya. Jadi 30 menit, Bu Rosi. Pas ya? Iya. Pas ya? Jadi berarti ya. Ya. Penyesuaian waktunya mantap. Ibu Dian Puspita nanti dibacakan secara umum saja, enggak usah dibacakan secara per poin di uraian kegiatannya ya, jadi semacam kesimpulan dari pengamatannya Ibu ya, seperti itu. Dan untuk pengamat pendamping itu siapa ya? Ibu Tri. Bukan, jangan Ibu Tri. Dia mau tampil sebentar, bagusnya Panofta. Bagaimana hasil pengamatannya tadi tentang proses peer-teaching-nya Ibu Rosia. Jadi kita ke pengamat dulu, nanti pengamat pendamping sebentar. Ibu Dian Puspita, ya silakan disampaikan masukan dan sarannya kepada Ibu Rosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Rosi, saya rasa secara keseluruhan sudah sangat bagus ya, Bu ya. Sudah menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin ada 1-2 saja, Bu, yang punya kelupaan mungkin grogi. Ya. Nah, yang pertama itu persepsi, Bu. Tadi Ibu ya lupa di awal kan. Ya. Di LPP-nya ada kan tentang persepsi, tapi tadi lupa ya, harusnya ditampilin kan ada gambar. Ada Ibu, yang gambar kenaikan BBM ya, itu persepsi. Oh, itu persepsi ya, Bu ya? Iya, itu persepsinya Ibu. Oh, itu yang ini. Berarti ada ya.
Iya. Ini apa kesimpulan tadi ya. Iya. Jadi langsung refleksi harusnya kesimpulan. Itu paling Iya. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih Bu Dian Puspita atas masukan dan sarannya terkait penampilan Ibu Rosi. Selanjutnya kita mendengarkan pengamat pendamping. Apa hasil pengamatannya terhadap Ibu Rosi? Kepada Pak Noktadi, silahkan Pak. Baiklah ya, terima kasih Bu Oni. Ini sejauh ini pengamat setelah kita lakukan pengamatan tadi, mulai dari proses awal, interaksi di kelas, mulai dari gaya berpakaian dan lain-lain, ini sudah sangat bagus progresnya ini dan patut kita support ya. Mungkin sedikit saran saja, Pak, langkah-langkahnya bisa perpindahan antar langkah itu lebih halus lagi gitu, jangan langsung tep gini langsung gitu kan. Tapi sejauh ini sudah bagus langkah-langkahnya, diskusinya sudah jalan, bagaimana menghidupkan kelas dan juga untuk pemecahan masalah dari akar masalah ini, saya rasa ini sudah bisa mengatasi masalah yang ada. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Pak Nokta atas masukan dan sarannya kepada Ibu Rosi ya. Terima kasih juga Ibu Rosi atas penampilannya. Selanjutnya kita beralih ke penampilan selanjutnya Pak Bagus yang akan diamati. Ini saya stop ya Bu ya, stop record. Iya, boleh di stop record.